Keluarga besar GPPP Al-Muniro, tekun belajar, percaya pada diri, menuntut ilmu. Ada yang bilang lagu yang kita putar itu menggambarkan suasana hati kita. Ada juga yang bilang kalau musik bisa mewakili gambaran utuh perasaan kita. Lalu bagaimana dengan Mars YPPP Al-Muniro? Benarkah Mars tersebut bisa mewakili gambaran utuh keberadaan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Muniro? Adakah makna-makna yang tersirat di dalam liriknya? Bersama saya Ica dan saya Faisal, mari kita kaji lebih dalam dengan Bapak Supono, pencipta Mars YPPP Al-Muniro. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak, terkait dengan penciptaan lagu Mars YPPP Al-Muniro, Bapak ini kan sebagai penciptanya. Nah, Iya. seberapa pentingnya Mars di suatu unit lembaga atau organisasi begitu, Pak? Mars di suatu lembaga atau di suatu organisasi itu, kalau saya itu penting sekali, karena dengan lagu itu kalau dijiwai akan menggugah semangat dari yang menyanyikan. Senyampang lagu itu memang dibuat untuk memberikan motivasi kepada semua keluarga yang ada di dalam organisasi itu. Misalnya Indonesia Raya dicipta waktu itu memang untuk memberikan semangat bangsa ini. Kalau kita lihat liriknya semuanya juga akan menjadikan hati kita menjadi satu antara warga bangsa. Secara khusus kalau lagu Al-Muniro kita buat memang dengan satu tujuan. Ya, kalau sekarang ya satu visi, walaupun belum dijelaskan waktu itu visi misi Al-Muniro itu apa, itu belum dijelaskan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, karena waktu itu juga saya belum pernah baca itu. Hanya ketika kumpul di kantor sekolah itu teman-teman bilang, wah sekarang ini Pak perlu punya Mars Al-Muniro. Ya ada Tin apa itu namanya, Titin apa namanya, tak lupa saya, Titin Hamidah ya. Kemudian ada Pak Sugito Kromo Mistam, ada Pak Rozak Soleh waktu itu ketika kumpul itu. Nah, terus kemudian ya oke lah, nanti kita buat itu. Sekarang bagi tugas, terus saya bilang saya membuat melodinya gitu. Kemudian teman-teman nanti yang membuat syairnya karena mungkin yang paling ngerti visi misinya di situ kan ada LinkedIn waktu itu. Kemudian teman, enggak Pak, yang membuat jenengan saja, nanti selesai syair ya selesai lagu itu. Karena semuanya tidak mau, akhirnya ya saya buat lagu itu.
tapi agak lama. Jadi sebuah mars atau lagu apapun itu memang perlu ada untuk sebuah lembaga unit atau organisasi untuk meningkatkan giroh begitu ya Pak? Iya. Meningkatkan giroh atau semangat gitu. Oke, jadi sekedar info juga, Bapak Suparno ini merupakan salah satu bisa dikatakan orang yang penting di Almuniro seperti itu Pak ya. Karena beliau merupakan pencipta Mars YPPB Almuniro seperti itu. Ya walaupun bukan orang penting di situ, tapi waktu itu karena menjadi guru di Almuniro, saya juga merasa ketika itu ikut Gandar Beni ya. Nah, jadi sama-sama maju untuk kepentingan lembaga yang kita tempati gitu. Jadi seperti yang Bapak sudah bilang tadi, termasuk ada beberapa tokoh dari Almuniro juga pada waktu itu. Jadi yang mempunyai ide awal seperti itu, membuat Mars YPPB. Saya lupa saya itu. Waktu itu hanya dari guyon-guyon gitu loh. Ada ini ya. Karena memang Almuniro waktu itu kan sekolah yang besar gitu di Kecamatan Ujung Pangkah. Sebelum ada yang lain, Almuniro itu ada. Jadi maksudnya sekolah besar kok tidak punya Mars itu loh ya. Jadi dari guyon-guyon, ngomong-ngomong itu akhirnya sepakat teman-teman tuh ngajak buat, kebetulan saya yang ngajar seni musik, akhirnya saya yang diserai membuat lagu. Setelah lagu itu saya selesai gitu, dan saya sodorkan teman-teman, oh ya Pak, udah ini itu. Kemudian ada yang mengirimkan ke tokoh musik apa, tapi tidak dibalas di Jakarta sana. Gimana ini Mars ini? Tidak dibalas waktu itu. Malah Pak Rozak Soleh itu ini perlu ada bahasa Arabnya Pak. Kemudian katanya ya sudah nanti yang buat bahasa Arab saya gitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Seperti itu Pak. Masih tetap seperti itu. Dan kira-kira butuh waktu berapa bulan, mungkin sampai bertahun-tahun gitu Pak? Tidak sampai tahunan ya, karena memang bukan profesinya pembuat lagu gitu. Jadi ya perlu kira-kira 2-3 bulan itu selesai. Kalau ahli kan semakin cepat gitu. Agak lamanya kan kita harus menyesuaikan itu syair lagu disesuaikan dengan visi misi dari yayasan itu, dari lembaga itu ya. Itu kan lagunya ada 2 kelompok, ada berapa bait itu, bait 1, 2 itu kan untuk sesuai. Kalau belajar itu ini loh supaya berhasil gitu. Nah, kemudian refnya yang mulai YPPB-nya itu menunjukkan ini loh pondok Almuniro itu ini loh gitu. Jadi kita bagi antara yang 2 bait yang awal diulang itu, kemudian dengan refnya. Jadi itu. Berarti latar belakang atau awal mula terciptanya lagu Mars ini itu ketika terjadi bincang-bincang dengan perkumpulan biasa, kemudian mengusulkan kiranya lembaga ini atau Almuniro ini perlu adanya lagu Mars untuk meningkatkan gairah semangat juga untuk Almuniro gitu ya Pak. Kan sering-sering yang dinyanyikan itu sholawat badar gitu. Saya juga yang pernah ngelatih sholawat badar, saya buat lagu 1-2 karena memang tidak ada aturan 1-2 itu, karena bukan ahli, jadi bukan ahli yang membuat sholawat badar, jadi bisa dibuat suara 1 atau 2 itu dengan lagu yang ada, ternyata juga agak rusak.
Lagu yang pertama dulu sholatullah salamullah gitu. Nah suara dua dibuat sholatullah salamullah. Ketika dipadukan ternyata juga rusak gitu, rusak. Sering itu aja kalau ada cara menyanyikan. Gitu. Iya. Nah, jadi bidikan nadanya itu tidak terlalu pas. Hanya kalau begitu punya perlu mares itu akhirnya ini membuat mares itu. Jadi setiap ada acara biasanya yang dinyanyikan ya mares, ya sholawat badar tetap barangkali sekarang. Nah, saya tidak ngerti yang akhir-akhir ini karena sudah di rumah saja. Iya. Berarti dari perbincangan beberapa guru itu tadi menuliskan sebuah mars dan respon dari beberapa guru atau sivitas alumni itu gimana Pak? Waduh ya senang sekali. Jadi ketika selesai malah diberi waktu khusus. Jadi setiap saya ke Al-Muniroh waktu jam saya hari Sabtu dan Ahad mesti ada ngajar ini lagu ini. Jadi ada paduan suaranya juga yang suaranya bagus-bagus dipilih untuk menyanyikan ini. Bahkan yang mengembangkan ini barangkali di Al-Muniroh saya kok juga belum pernah melatih guru-guru, tidak pernah. Tapi sekarang ini guru-guru yang dulu murid-murid itu rupanya bisa ya, malah yang bilang ke saya, Pak Nyun Sewu itu syair lagunya yang bait 1 dan 2 baris satunya itu dirubah gitu ya. Itu asalnya kan memang untuk siswa ya, kami siswa-siswi YPPB Al-Muniroh itu. Kemudian sekarang menjadi kami keluarga besar YPPB Al-Muniroh itu. Ya silakan, nggak apa-apa. Jadi yang disemangati tidak hanya siswa-siswanya, tapi semua keluarga sivitas Al-Muniroh itu ya, nggak apa-apa. Pak, kalau menilik dari perjalanan karir pekerjaan penjenengan ya yang ditugaskan dari Madiun untuk ke Ujung Pangkah ya, penjenengan kan juga sebagai PNS gitu ya, PNS yang ditugaskan di UPT dan kemudian juga banyak kegiatan mengajar di Al-Muniroh gitu. Nah, kok bisa setotalitas itu Bapak membuat mars itu? Iya. Mestinya sehari-hari saya harus ngajar di tempat tugas saya, yaitu dari Madiun tugas di SD Tanjangawan. Kemudian ketika bertemu yang waktu itu dengan Bapak Haji Zamzuri yang waktu itu juga di Al-Muniroh itu minta saya untuk ngajar di Al-Muniroh. Kemudian saya sanggupi ngajar, tapi waktunya tidak setiap hari, hanya waktu hari Sabtu dan hari Ahad. Sabtu pun juga agak siang saya ngajar di sana, kan waktunya hanya setiap kelas itu hanya 2 jam pelajaran. Jadi aliyah itu kan hanya kelas 1, 2, 3 aja. Jadi cukup itu diajar. Akadnya masih ada sisa waktu, kemudian ditambah waktu hari Sabtunya. Jadi sudah cukup kira-kira. Kemudian kalau ada SMA-nya apa itu dulu karena SMA masuk siang, masuk siang. Jadi zaman dulu itu 2 sesi gitu ya? Iya. Pagi dan siang. Paginya itu sanawiyah dan aliyah, kemudian yang sore itu SMA. Ketika mendirikan sanawiyah lagi untuk memberi tambahan anak-anak SMP, dulu pernah membuat sanawiyah sore, tapi tidak terlalu banyak.
siswanya waktu itu. Sekarang sudah ada barangkali yang sore. Jadi di tengah-tengah kesibukan mengajar itu juga dengan meluangkan waktu untuk setotalitas itu begitu, membuat lagu Mas. Iya, jadi ya berusaha lah gitu, karena ya malam juga ada waktu gitu buat coret-coret ya selesai gitu. Makanya ya agak lama itu waktu itu, mestinya kalau tidak keluar itu khusus nekuni lagu itu kira-kira 1 bulan aja selesai. Berarti setotalitas itu Bapak sepenuh ini membuat Mars walaupun nggak di tempat asli seperti itu. Iya. Ya. Terus mungkin kan pada zaman itu Buya Munir masih pisang masih masih. Ya, mungkin ya, dia masih. juga menanggapi Mars yang jenengan buat seperti itu. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu sejauh mana Buya menanggapi Mars ini. Yang jelas kalau dari yayasannya iya. Kalau dari yayasannya pada sidang tertentu dalam ADART biasanya dalam satu bendel tuh mesti dicantumkan tuh lampiran-lampirannya itu. Tapi tanggapan dengan kata-kata saya belum pernah dengar. Kalau saya mungkin saya berpikir tentu saja Buya mesti senang itu, karena memang melihat semangatnya itu aja kan. Dan mungkin ada makna yang tersirat dari lagu yang Bapak tulis atau yang Bapak buat itu, semacam mungkin Bapak mengarang dari kata-kata maupun berbait begitu. Kalau makna yang tersirat atau makna yang dibalik itu ya apa ya, makna dibalik itu mafhum mukhalafah itu enggak ada kira-kira. Nah, tujuannya ya ini itu. Jadi maksud tujuan ketika membuat lagu ini ya memberi inspirasi kepada siswa-siswa gitu untuk belajar lebih tekun, belajar lebih giat untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, akhirnya ketika terjun di masyarakat dia bisa mengajak umat untuk berbakti ke hadirat Allah itu. Jadi tujuan belajar itu yaitu di samping tentu saja untuk memecahkan persoalan hidup. Kemudian yang kedua itu hanya untuk menunjukkan bahwa di pondok itu bukan tempat untuk yang macam-macam, tapi pondok itu isinya ya tempat menuntut ilmu, tempat menempa umat untuk membentuk kehidupan yang rukun, yang damai itu. Rukun damai itu di bawah naungan ini, naungan Allah itu. Dengan Allah di sini saya tulis naungan Allah yang Esa. Jadi maknanya jelas gitu ya. Ayatnya jelas gitu ya, bukan ada kandungan yang lain. Yang tersembunyi juga disemangati gitu aja. Harapannya siswa bersemangat dengan menyanyikan lagu. Berarti makna tersendiri dari lagu itu adalah memang diperuntukkan bagi siswa-siswi, khususnya alumni Sivitas Alhamdulillah begitu, supaya lebih giat lagi dalam belajar begitu. Nah, kalau melihat dari pendidikan jenengan gitu, yang basicnya bukan dari background kesenian, tapi dari pendidikan agama begitu. Kalau melihat dari sisi aspek spiritualnya dari lagu ini gimana?
dari aspek spiritual Iya. itu ya memang kalau saya itu memang cocok dengan apa yang ada pada diri saya gitu. Karena background pendidikan saya walaupun saya ngajar musik itu adalah dari pendidikan agama, jadi cocok sih. Nah, apalagi memang dulu saya di kelompok himpunan pelajar siswa Islam, memang pelajar siswa Islam. Saya itu ketua komisariat yang sering memberikan motivasi untuk terus berdiri, terus kokoh dalam keislaman. Itu sering menyemangati dengan menggunakan lagu-lagu, ya, apalagi ini jelas-jelas di pondok, itu jelas-jelas di pondok, makanya ya siswa-siswa harus belajar yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah itu. Kan biasanya kalau di pondok itu kan sering jenuh, bosan gitu kan, jadi mungkin perlu Kita ada adanya lagu selingan gitu. lagu Lagu, iya. cara belajar yang agak efektif. Apalagi dari siswa-siswa itu setiap tahun itu ada yang berbakat nih, jadi punya bakat, punya bakat musik itu ada itu. Jika kan saya praktek apa saya tidak tahu ya sekarang. Kalau dulu saya kan mesti praktek. Jadi kalau lagu pakai notasi ya, misalnya pahlawan merdeka itu pakai praktek notasi angka, kemudian dilakukan pakai syairnya. Ada anak-anak yang bakat sekali, suaranya bagus, membidik nada itu pas itu. Nah ini kan anak-anak ya perlu diberikan kebisaan itu sehingga dia tidak jenuh belajar terus tanpa ada selingan-selingan yang seperti lagu contohnya. Ekstra gitu ya. Mungkin tambahan juga gitu. Malah dari SMA saya lupa tahun berapa itu pernah mengikuti folk song dulu di Kabupaten Gresik, itu pernah meraih juara 3 SMA se Kabupaten Gresik. Itu waktu Bapak mengajar di situ atau? Iya, waktu saya mengajar di Al-Munirah, ngajar di SMA itu. Waktu itu ada lomba, lagunya lilin-lilin kecil, saya masih ingat lagu siapa itu, lilin-lilin kecil. Lagu itu sekarang sudah meninggal itu. Ya mungkin anak sekarang lupa. Kita juga itu dapat juara 3 itu gara-gara anak berbakat saja, bukan karena yang bisa semuanya saya ngajari, enggak, tapi saya hanya membuka wawasan anak, kemudian menunjukkan grip-gripnya, putaran-putaran akurnya, dia udah berjalan sendiri. Ada yang menjerengi, ada yang lagu. Anak 3 barangkali dulu. Latihannya ya ke sini ya, anak sini ke rumah ya, ke sini yang ngantarkan tuh Pak Ain barangkali dulu. Ain, dah aku bukan Pak Ain. Pak Ain dulu ngajar SMA yang akhir-akhir ini berjualan di pasar. Nah, dulu ngajar bahasa Inggris, ingat saya, Pak Ain. Ya Pak, mungkin kan sekarang Bapak sudah pensiun seperti itu istilahnya Pak, dan mungkin sudah jarang ke Al-Munirah seperti yayasan. Mungkin ada harapan kedepannya buat yayasan pendidikan pondok pesantren Al-Munirah ini, sebagai mungkin Bapak salah satu yang berjasa membuat lagu untuk Al-Munirah seperti itu Pak. Harapan kedepannya. Al-Munirah itu
didirikan oleh para pendirinya, para sesepuhnya itu untuk menanamkan nilai-nilai agama dengan metode lewat sekolah-sekolah sesuai dengan sekarang gitu. Ada yang pendidikan formal, ada yang pendidikan non formalnya gitu. Dengan pendidikan itu kan sekarang sudah menghasilkan siswa yang banyak sekali. Harapannya dapat menjalin lagi, mengumpulkan siswa-siswa yang sudah dididik di Al-Munirah, digembleng di Al-Munirah itu untuk pertama memberi dukungan, mendukung keberadaan yayasan yang memang sudah lama berada dan didirikan untuk itu. Yang untuk yayasan sendiri itu bisa dikembangkan lagi lebih jauh. Saya yakin itu akan bisa karena sekarang memiliki sumber daya manusia yang sudah bagus-bagus ya. Kemudian ketika saya tidak mengajar lagi di Al-Munirah itu datanya sekarang sudah bertambah SMK misalnya, sekarang sudah ada SMK. Ke depan siapa tahu Al-Munirah juga punya perguruan tinggi Al-Munirah, bukan perguruan tinggi ngambil dari nyabang dari perguruan tinggi yang lain, tapi milik Al-Munirah sendiri. Itu akan lebih bagus, di samping juga tidak melupakan, jangan melupakan itu pendiri awal pondok bahwa mendirikan pondok itu untuk menanamkan ilmu-ilmu dan nilai-nilai agama, karena itu perlu, itu jangan dilupakan, mengambil para ahli-ahli yang bisa diajak atau alumni Al-Munirah untuk meningkatkan kualitas dari yayasan pondok pesantren Al-Munirah. Itu harapannya. Kalau kita menilik lebih lanjut ya Pak ya, dengan ini kan dari bukan orang asli Pakkah ya kan, dari Madiun yang dan bukan juga dari keturunan kesenian, tapi lewat perkumpulan organisasi-organisasi yang dulu pernah dilakukan di Madiun, dari study club gitu ya kan. Kira-kira kalau pas Bapak membuat inspirasi lagunya itu, pas sudah ada mimpi atau inspirasi dari mana gitu Pak? Tidak pakai mimpi, tidak. Inspirasi itu memang betul. Jadi ketika kita buat satu karya seni itu ada lingkungan yang mempengaruhi kita sehingga mewujudkan. Dari luar melihat masuk di dalam kita, kemudian kita mencipta, itu tidak, itu tidak. Mimpi pun juga tidak, karena ya didorong oleh teman-teman semuanya untuk membuat, kemudian saya punya tanggung jawab untuk merampungkan, maka dengan kemampuan yang ada saya nulis, kemudian saya haluskan sendiri gitu. Nah, tentu saja dengan dukungan istri, saya tinggalkan waktu tidak tidur sore gitu, karena siangnya kan penuh mengajar itu. Pagi berangkat, pulang sebentar, zuhur terus berangkat lagi. Kalau hari Ahad misalnya sampai di sana. Jadi enggak, jadi inspirasi yang saya dapatkan itu dari ide teman-teman guru yang ada di Al-Munirah, kemudian saya
dicoret-coretkan jadilah lagu Mars. Jadi memang karena lingkungan sekitar yang mendukung begitu ya Pak ya, mendukung untuk Iya. lagu itu, dan kebetulan sivitas guru-guru itu tadi. Begitu dari Bapak Supenos, beliau merupakan pencipta Mars YPWP Almiro. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa diambil di sini, bahwasanya kita dimanapun kita ditugaskan ataupun kita berada di suatu tempat yang sudah diamanai, maka di situ juga kita harus setotalitas dan mengeluarkan apa yang kita mampu, seperti itu. Ya. Lagi terima kasih Pak atas Terima kasih Pak waktunya. atas lagunya, Terima kasih Pak. bincang-bincang mengenai Mas YPWP Almiro ini, dan jangan lupa tetap ikuti kami di Almunira TV. Saya undur pamit. Saya Muhammad Faisal. Dan saya Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu bekal kemudian hari, berjuang dengan gigih mencapai cita-cita suci. Kami keluarga besar YPWP Almuniro, membina hidup bersatu antar kawan, siap sedia maju ke medan depan, mengajak umat untuk berbakti kehadiran Tuhan.